bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Nah, 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 nah. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Shalom. Ya, minggu lalu kita tidak melaksanakan ibadah karena dalam persiapan kita pribadi maupun oleh keluarga untuk melaksanakan pengucapan syukur atau padu. Jadi tema minggu lalu dalam ibadah jemaat minggu pertama adalah tentang padu dan bagaimana kita telah diberikan pemahaman dalam persiapan kita untuk mengucap syukur dalam ucapan syukur dalam jemaat, baik itu secara pribadi maupun keluarga kita, untuk merespon berkat-berkat anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itulah kita wujudkan di tanggal 9 September hari Jumat lewat ucapan syukur yang kiranya ini merupakan suatu bentuk yang sebenarnya diperkirakan melihat kebiasaan awal yang merupakan acara adat, tetapi gereja mengadaptasi ini dalam kehidupan berjemaah sebagai bentuk pengucapan syukur kita. Ada momen yang khusus seperti di Natal, ada momen khusus dalam diri kita berjemaah di gereja kota untuk melaksanakan pengucapan syukur. Sebenarnya pengucapan syukur itu telah lakukan di setiap kehidupan kita, di setiap nafas kehidupan kita. Ya, semoga makna pengucapan syukur membawa berkat bagi kita sekalian. Kita mungkin yang telah memberi diri dalam memberikan korban syukur, persembahan syukur dalam pengucapan syukur, mengucap syukur secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita. Konsep yang saya bisa ambil konteks yang ada ketika mendengar dari pemberitaan firman ibadah jemaat, kemudian pemberitaan firman pada saat ibadah padu saat ibadah sesangnya itu dilayani oleh perintah gereja. Pengucapan syukur merupakan perwujudan perbuatan iman kita terhadap Kristus. Bahwa kita mengucap syukur karena Allah telah menganugerahkan berkat-berkatnya kehidupan bagi kita sekalian. Dan melalui iman kita kepada Kristus, kita menyatakannya dengan memberikan persembahan syukur, menyatakan korban syukur dalam pengucapan syukur itu untuk mendukung pelayanan jemaat kita yang telah memberi diri secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga kita, kiranya akan senantiasa diberkati setiap pengucapan syukur yang kita naikkan, bahwa apa yang kita sampaikan, bagaimana kita mengucap syukur melalui persembahan syukur atau persembahan syukur kita itu merupakan suatu persembahan yang hidup kepada Tuhan, persembahan yang benar di hadapan Tuhan,
persembahan yang benar-benar kita beri berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan yang ada pada kita. Jadi tetap makna pengucapan syukur kiranya kita akan bawa momentum di hari ini, saat ini dan saat-saat selanjutnya, bagaimana kita memberikan diri merespon setiap anugerah Tuhan. Ya, minggu ini Jumat kita dituntut dalam suatu budaya, karena temanya budaya. Bagaimana budaya dari misalnya yang berkembang di Pamunan itu dapat kita ambil maknanya, jumlahnya di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau kemarin saya ikuti di ibadah di Serbaguna, yang saya Vikaris, misalnya ini merupakan suatu pekerja atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang dulunya, yang bagaimana mereka saling mendukung, support, entah itu dalam pertanian, perkebunan, untuk saling membantu sesuai dengan apa yang ada, saling mengingatkan. Dan di saat ini tema kita pemuda tentang bela rasa. Kalau saya lihat kemarin sampai oleh saudara banyak pemuda yang berbela rasa kepada sesama. Dan ini suatu makna yang terjamin dari sebenarnya misalnya pemuda yang berbela rasa, pemuda yang memiliki rasa simpati, empati terhadap sesama. Mungkin kita berpikir bahwa kita lemah dalam simpati kepada orang yang lain. Tapi lewat tema ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda gereja. Khususnya acara saat ini kita bercerita, kita melihat salah satu isi dari surat Paulus kepada jemaat Kristus di Galatia. Judulnya saling membantulah kamu. Ya, secara keseluruhan, saudara-saudara sekalian, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini ia tuliskan karena adanya suatu keadaan yang harus memaksakan Paulus ataupun memaksakan juga untuk membantu menyampaikan suatu kebenaran kepada jemaat di Galatia bagaimana kehidupan kekristenan. Di saat itu jemaat di Galatia sudah menerima Kristus dan masuk ajaran-ajaran lain, khususnya orang-orang yang tidak menyukai ajaran Paulus. Ia menyatakan bahwa sehingga berkembang saat itu pertanyaan yang ada di saat itu, ketika Injil telah diberitakan tentang Yesus dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi di Galatia pada saat itu, timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati harus mentaati hukum agama Yahudi? Nah, itu yang makanya di awal Paulus menyampaikan mengungkapkan bahwa ini tidak perlu, bahwa satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Dan orang-orang yang menentang Paulus telah datang ke jemaat Galatia saat itu, mereka berpendapat bahwa untuk berbaik kembali dengan Tuhan, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Ya, kembali ke konteks sebelumnya, hukum agama Yahudi mengajarkan bahwa hubungan antara Allah dan manusia itu berlaku sah, dan untuk memperbaiki hubungan itu melalui korban-korban situ atau korban-korban makanan atau mesbah. Itu juga yang ditekankan dalam yang pertama saat itu. Kemudian juga mengenai sunat dan tidak bersunat, itu juga yang ditekankan. Makanya terjadi suatu perdebatan, terjadi suatu hal-hal yang mempengaruhi ajaran-ajaran yang mereka terima dari Paulus sebelumnya. Maka dari itu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia. Paulus berpendapat bahwa tuntutan akan orang-orang bukan Yahudi yang telah bertobat tunduk terhadap Taurat telah merusak besarnya bahwa manusia dibenarkan hanya karena imannya di dalam Kristus, bukan karena melakukan Taurat. Dan di bagian akhir suratnya, di ayat pasal 6,
khususnya melalui bacaan saat ini, Paulus sudah memberikan pesan-pesan kepada jemaat Galatia yang saling menghormati. Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen itu disebabkan karena iman percayanya kepada Kristus. Iman percaya tersebut akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus, yaitu kasih. Dan dengan hal itu, maka anugerah Allah, keselamatan dari Allah kepada manusia itu akan menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Galatia 6 ayat 1 yang bacaan saat ini dituliskan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kristus menyampaikan hal ini kepada jemaatnya yang dikuatkan, yang memiliki orang yang kuat, untuk menguatkan atau memulihkan anggota jemaat lainnya. Galatia 6 ayat 1 ini berbicara tentang pemulihan yang dilakukan oleh jemaat Kristus di Galatia kepada mereka yang dalam dosa. Paulus menyebut jemaat yang kuat tersebut dengan sebutan kamu yang rohani. Kalau melihat ayat sebelumnya, yang dimaksudkan dengan kamu yang rohani dalam hal ini tidak boleh disalahartikan, berarti adalah kamu yang tidak berdosa. Karena pada Galatia 5 sebelumnya disampaikan bahwa adanya kedewasaan rohani yang harus diterapkan oleh jemaat di Galatia. Kedewasaan rohani itu yang disebut oleh kamu yang rohani itu, mereka adalah memiliki mereka yang memiliki pemikiran Kristus, mereka yang menjalankan buah roh, mereka yang memiliki hati hamba, dan mereka yang melayani sesama orang Kristen. Pentinglah bagi mereka yang telah dilakukan Kristus untuk membantu semua orang lain dalam gereja untuk mencapai status keberadaan tersebut, status dewasa dalam rohani, dan mengembalikan mereka yang jatuh itu ke dalam ajaran-ajaran yang benar kepada Kristus. Pengampunan dilakukan oleh jemaat-jemaat yang mendampingi jemaat-jemaat yang tersebut, dan mereka tidak menghakimi mereka semua, karena Paulus menyatakan dalam hal ini bahwa seorang Kristen yang dewasa menyatakan seorang Kristen dewasa dia memiliki pengampunan dan tidak bersifat menghakimi. Disiplin gereja harus selalu bersifat penerusan, bukan mendendam. Jangan kita justru menimpa orang-orang kita yang terluka. Ini mengantarkan kita dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda, kehidupan jemaat di Galatia. Kita mungkin saat ini melihat bahwa dalam ketidakpercayaan diri kita untuk terlibat dalam pelayanan masih karena memiliki hal yang kurang dalam diri kita. Ya, ayat 1 ini ketika teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, kamu yang rohani. Ini adalah bagian juga bagi kita sekalian yang kiranya bisa memiliki kedewasaan rohani itu. Kamu yang rohani akan menuntut, mengampuni, dan tidak menghakimi orang-orang yang sedang jatuh atau yang berdosa atau yang tidak mengenal atau yang jauh dari kehidupan yang benar menurut pandangan sosial. Karena memang sekarang ini kita melihat dari pandangan sosial. Kalau melihat pandangan agama terlalu dalam, kita melihat dari pandangan sosial bahwa hal-hal yang tidak benar itu adalah pandangan sosial. Itulah yang akan kita dampingi sebagai wujud bahwa kualitas Kristen sejati, sikap Kristiani, kita harus sebagai pemuda harus memiliki sikap Kristiani. Dan dalam bacaan ini Paulus menyatakan sikap Kristiani dari jemaat Galatia itu, orang-orang yang akan mendampingi itu kepada mereka yang tidak menghakimi saudara yang sudah jatuh, sebaliknya ia akan mengampuni dan mengangkatnya. Kemudian ini adalah sikap yang meneladani dan Kristus. Dan selanjutnya jemaat-jemaat tersebut disadarkan juga untuk menyadari juga bahwa mereka itu lemah dan bisa jatuh, sehingga akan selalu menjaga-jaga agar tidak jatuh. Dan kemudian dengan kesadaran seperti itu terbangunlah sikap saling menolong di antara sesama anak Tuhan.
Dan terakhir dan ketiga, ketika jemaat itu telah melakukan hal dalam menyadari mendampingi jemaat-jemaat yang sedang jatuh, jemaat tersebut tidak menilai diri dengan memakai standar manusia, melainkan standar firman. Dan paling terakhir adalah sikap sejati adalah memiliki hati yang rendah hati, menerima teguran firman karena kesalahannya, dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Paulus juga terus mendorong supaya orang yang cepat bertobat karena Allah tidak dapat dipermainkan. Akhirnya Paulus juga menasihati jemaat Galatia agar terus mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadikan. Ya, kita dalam persiapan kegiatan pemuda kita dalam masa pemuda, kita masing-masing kiranya bisa memiliki kedewasaan secara rohani, yaitu memiliki pikiran Kristus, menjalankan buah, memiliki hati hamba, melayani sesama orang Kristen, dan kita akan saling membantu terhadap yang lain, memiliki sifat dan empati terhadap yang lain. Mungkin ada di sekitar kita, di keluarga kita, atau di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, tempat kuliah kita, di lingkungan kita bermain, di lingkungan gereja kita, jemaat kita, bahkan pada sekitar ini masih ada beberapa teman-teman kita mungkin yang masih memiliki pendampingan atau kita yang berusaha untuk masuk dalam kedewasaan rohani itu, kiranya akan terus memiliki pikiran Kristus, menjalankan buah roh, memiliki hati yang melayani sesama Kristen. Simpati dan empati itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, karena gereja yang seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan diwujudkan. Ada teguran, ada kesalahan, ada perdebatan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu sebagai kemudahan atas kasih Tuhan. Jangan kita menunggu orang lain yang akan mendampingi kita, tetapi mulailah dari diri kita menjadi pemuda-pemuda yang memiliki kedewasaan rohani untuk saling membantu, saling menegur, saling menolong terhadap sesama, memiliki sifat dan empati di dalam diri kita dan kehidupan kita. Karena perlu kita tentukan adalah orang yang suka menolong banyak sahabatnya, dan para pengaku berlimpah saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah firman Tuhan. Amin. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih yang seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih